Misalkan ada soal seperti ini adik-adik. Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 ya, dikali dalam kurung 3Y tutup kurung pangkat 2. Kalau seperti ini cara mengerjakannya seperti apa? Dengan berbekal konsep yang tadi ya, yang sebelumnya kakak jelaskan, di sini variabelnya hanya ada satu kebetulan, yaitu variabel Y. Maka yang kita tulis ya, yang kita operasikan Y-nya ya. Lalu berikutnya di sini untuk koefisiennya ada 2 dan 3. Ini bisa langsung dikali ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan variabelnya kebetulan Y semua, kita tulis Y. Nah, lalu berikutnya di sini Y pangkat 3 dikali Y pangkat 7 berarti 3 tambah 7 adalah 10 ya. Tapi yang ini ternyata ada yang pangkatnya di dalam kurung, lalu dipangkatkan lagi. Ini kan sebenarnya pangkat 1 ya, tapi tidak ditulis, ya kan? Nah, ini kita kalikan saja. Berarti kan tetap ya pangkat 2 ya, karena 1 kali 2 adalah 2. Berarti 3 ditambah 7 ditambah 2. Artinya pangkat 12. Jadi jawabannya 6Y pangkat 12. Seperti itu adik-adik. Bisa dipahami ya? Oke. Coba kita bikin soal lagi yang variabelnya ada 2 ya. Coba ya. Misalkan B dikali 2Y pangkat 7 dikali B pangkat 3 ya, lalu dikali Y pangkat 2. Hasilnya berapa? Kalau ada soal seperti ini ya, kita lihat koefisiennya ada berapa di sini. Oh, ternyata cuma 1 ya, berarti 2. Kita tulis saja langsung 2 di sini. Kita langsung tulis 2. Setelah itu kita lihat variabelnya ada berapa. Oh, ternyata ada 2 tipe. Variabel B dan variabel Y. Yang kita tulis duluan adalah variabel yang diurutannya lebih awal, berarti B ya. Kita tulis B. Nah, kita lihat yang B di sini. Ada B pangkat 1 atau B saja ya. Lalu ada B pangkat 3. Berarti di sini 1 ditambah 3, berarti B pangkat 4. Lalu yang Y-nya di sini berarti ada Y7 dikali Y2. Berarti 7 ditambah 2 adalah 9. Jadi jawabannya 2B pangkat 4, Y pangkat 9 ya. Mulai paham ya adik-adik ya. Oke, kita coba yang lain ya. Misalkan ada soal seperti ini. 3M pangkat 3 dikali MN pangkat 4 ya. Kalau ada soal seperti ini ya adik-adik, kita harus lebih teliti yang di dalam kurung ya. Kita uraikan dulu, berarti di sini kita untuk mengurai yang di dalam kurung ini ya. Berarti 3M pangkat 3 dikali M pangkat 1 ya kan. Ini sebenarnya kali ya, tapi hanya di titik saja ya. Jadi tidak diisi, sebenarnya kali ini ya. Berarti M pangkat 1 pangkat lagi 4, berarti 1 dikali 4, berarti M pangkat 4 ya. Lalu N-nya juga pangkat 4 ya. Nah, karena di sini tidak ada tandanya, sebenarnya ini sekali lagi kali ya, cuman tidak ditulis. Boleh saja konsepnya seperti itu ya. Berarti setelah itu kita kerjakan, lihat yang ada koefisiennya angka berapa, angka 3. Ada temannya lagi tidak ada, kita tulis saja langsung 3. Lalu setelah itu kita lihat variabel ada M, ada N. Kita tulis yang M dulu ya. M pangkat 3 dikali M pangkat 4. Berarti 3 tambah 4 adalah M pangkat 7. Dan N tidak ada temannya, langsung kita tulis N pangkat 4. Seperti ini adik-adik ya. Mulai paham ya? Good ya. Kita coba soal yang lain ya. Lalu misalkan kakak punya soal seperti ini. Tn pangkat 3 dalam kurung pangkat 4 dikali 4T pangkat 3. Nah, seperti ini bagaimana caranya? Seperti kakak sampaikan tadi, kalau ada yang dikurung, kita uraikan dulu yang di kurungnya. Berarti di sini kan T pangkat 1 dipangkatkan 4. Berarti T pangkat 4. Lalu N pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Berarti 3 kali 4, 12. Berarti N pangkat 12. Dikali 4, T pangkat 3 ya, sama dengan. Nah, ini sekali lagi kakak ingatkan, sebenarnya yang tidak ada tandanya itu artinya dikali ya. Berarti kita lihat. Koefisiennya ada berapa? 4. Kita tulis dulu 4 ya.
Setelah itu kita lihat variabel yang paling mendekati awal mana n. Berarti n ada temannya tidak ada, kita tulis n 12. Setelah itu T ya, T ini ada 2 ya, T pangkat 4 dikali T pangkat 3. Berarti T pangkat 4 ditambah di 3 ya, berarti T pangkat 7. Jadi jawabannya 4N pangkat 12 T pangkat 7 ya. Sudah mulai lancar ya, mulai paham ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya misalkan ada soal seperti ini. 2x pangkat 3 ya. Lalu dia dikalikan dengan 3 dalam kurung x pangkat 2 y pangkat 2 dalam kurung 3 dikali 5 y pangkat 4. Wah, panjang banget ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, bagaimana caranya? Seperti kakak bilang di awal, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Nah, coba kita lihat di sini 2x pangkat 3, ini tidak ada masalah ya karena tidak dipangkatkan lagi. Kita tulis saja 2x pangkat 3 dikali 3 ya. Nah, ini berarti dikali ya. Jangan terkecoh ya, ini tetap dikali. Jadi tidak perlu dikalikan ke dalam gini ya, tidak perlu. Nah, yang kita operasikan adalah yang x pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berarti x pangkat 2 dikali 3 berarti 6. Y pangkat 2 dikali dipangkatkan lagi 3. Berarti y pangkat 2 dikali 3 berarti tetap ya y pangkat 6. Lalu dikali 5 y pangkat 4. Nah, setelah itu kita operasikan yang bilangan bulatnya dulu atau yang koefisiennya dulu. Berarti 2 dikali 3 6 ya, 6 dikali 5 30, kita tulis 30 ya. Lalu berikutnya yang x, di sini ada x pangkat 3 dikali x pangkat 6, berarti x pangkat 3 ditambah 6, berarti x pangkat 9 ya. Lalu setelah itu kita lihat yang variabelnya y ya, berarti di sini y pangkat 6 dikali y pangkat 4 ya, berarti y pangkat 10. Seperti itu adik-adik. Jadi jawabannya 30x pangkat 9 y pangkat 10 ya, bisa dipahami ya. Oke, kita coba soal yang lain ya. Tadi tentang perkaliannya ya, sekarang kita coba tentang pembagian ya. Seperti tadi dijelaskan di awal ya, misalkan ada soal seperti ini, x pangkat 5 dibagi x pangkat 3 misalkan. Ini sama dengan x pangkat 5 dikurangi 3 ya. Atau bentuknya kadang-kadang seperti ini adik-adik. X pangkat 5 per x pangkat 3. Itu artinya ya dibagi, berarti sama ya. X pangkat 5 dikurangi 3 ya. Berarti di sini jawabannya adalah x pangkat 8. Ini juga x pangkat 8, hanya beda penulisan ya. Baik, lalu berikutnya misalkan kakak punya soal seperti ini ya. Misalkan, lalu berikutnya ya, adik-adik misalkan ada soal seperti ini. Misalkan ada A pangkat 2, B pangkat 3, lalu C pangkat 4 ya, per misalkan A pangkat min 1, min 2 deh ya, min 2 ya. Lalu B pangkat 2, C pangkat 2 ya. Hasilnya seperti apa? Nah, kalau ada soal seperti ini ya, konsep mudahnya adik-adik, ketika dia dibagi ya, ketika dia dibagi berarti dikurang. Jadi adik-adik langsung saja pertama lihat variabelnya apa saja. Ada A pertama ya. Di sini berarti 2 dibagi A pangkat 2 dibagi A pangkat min 2. Berarti kan sama saja dengan A pangkat 2 dikurangi ya, dikurangi pangkat min 2 gitu. Berarti berapa? 4 ya. Atau gini deh, kalau adik-adik biar nggak bingung, kalau ada pangkat seperti ini di bawah ya, pangkat min, ketika dia dioperasikan dengan di atas itu langsung berubah tandanya jadi plus gitu. Jadinya 2 ditambah 2 gitu. Jadi 4 gitu ya. Jadi dia pindah gitu. Misalkan pindah ke sini jadi tambah 2. Tapi kalau hitungan normalnya kan seperti ini ya. 2 dikurangi min 2 kan sama saja dengan 2 ditambah 2 kan sama dengan 4 gitu.
Lalu yang B-nya, B pangkat 3 dibagi B pangkat 2 adalah sama saja dengan B pangkat 3 dikurangi 2. Berarti B pangkat 1. Nah, kalau B pangkat 1 tulisnya B saja ya. Lalu berikutnya C pangkat 4 dibagi C pangkat 2. Ya, berarti di sini artinya C pangkat 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2. Seperti ini adik-adik ya. Bisa dipahami ya adik-adik? Oke. Ya, adik-adik, lalu berikutnya kakak punya soal seperti ini ya. 18A pangkat 2 ya, dikali B dikali C ya. Lalu dibagi 6A B pangkat 2. Setelah itu dipangkatkan lagi semuanya pangkat 2 ya. Nah, kalau ada soal seperti ini ya adik-adik, itu kita gunakan caranya yang mengerjakan di dalam kotaknya dulu atau di dalam kurungnya dulu ya. Pertama yang harus adik-adik lakukan adalah membagi 18 dibagi 6. Ingat ya, kurungnya harus tetap dipakai karena nanti berpengaruh di hasilnya ya. 18 dibagi 6 adalah 3 ya. Lalu berikutnya A pangkat 2 dibagi A pangkat 1. Berarti 2 dikurangi 1. Berarti tetap A ya. Kalau mau ditulis A pangkat 1. Ya boleh biar nggak bingung. Lalu berikutnya di sini B pangkat 1. Lalu dibagi B pangkat 2. Berarti 1 dikurangi 2 adalah min 1 ya. Nah setelah itu kita lihat yang C ada temannya tidak ada. Kalau tidak ada langsung saja kita tulis. Nah setelah itu dipangkatkan 2 ya. Nah setelah dipangkatkan 2 berarti kita pangkatkan 2 semuanya nih. 3 pangkat 2 berapa? 9. A pangkat 1 dikali 2. Berarti berapa? 1 dikali 2 ya 2. Berarti A pangkat 2. Lalu yang B-nya B pangkat min 1 dipangkatkan lagi 2. Berarti B pangkat min 1 dikali 2. Berarti B pangkat min 2 ya. Nah untuk C ini pangkat 1 ya kan. Dikali dipangkatkan lagi 2. Berarti C pangkat 1 dikali 2. Berarti C pangkat 2. Nah setelah itu kita lihat ya. Ternyata di sini ada yang pangkatnya min ya. Pangkatnya itu diusahakan harus positif semua. Caranya seperti apa? Nah, cara mudahnya adik-adik tinggal turunkan ke bawah, nanti otomatis jadi positif. Seperti apa? Gini ya, 9A pangkat 2, ya kan? B-nya kan yang negatif nih, pangkatnya. Nggak usah ditulis, langsung C pangkat 2 per B pangkat 2. Nah, kalau sudah turun ke bawah, minusnya nggak usah ditulis ya. Nah, anggap saja lah minusnya ini jadi garisnya gitu. Konsep sederhananya ya. Tapi nggak gitu sih maksudnya. Tapi kalau sudah turun ke bawah, dia minusnya hilang. Seperti itu adik-adik. Oke, mungkin itu saja dulu ya adik-adik untuk pembahasan tentang operasi perpangkatan aljabar ya. Ini konten dadakan, jadi tidak pakai konsep ya. Yang pakai konsep saja kadang-kadang suka berantakan, apalagi yang nggak pakai konsep ya. Jadi mohon maaf jika penjelasannya kurang maksimal atau tulisannya ada yang nggak bisa dibaca, karena kakak juga masih sama-sama belajar ya, jadi mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe ya, di like dan di share serta bunyikan loncengnya jika menurut adik-adik channel AK Bimbingan Belajar ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah. Bye bye.